guys, balik lagi di Jauh Dekat. Kita hari ini ada tamu spesial. Selamat datang Bapak Dimas. Halo Jeremia. Om Dupe. Mau kesebut brand lamanya soalnya. Dimas Simo aja sih. Oh Dimas Simo. Tapi gue Oke. nge-save namanya masih Dimas Movie. Iya. Oke, Om Dimas nih mewakili Vapers ya berarti hari ini ya. Gue mewakili Vapor. Karena udah gak punya brand, Gak punya brand, gak punya toko. gak punya toko, gak dapet duit seperak juga dari Malah keluar duit. keluar duit iya. Pakai oten kan tapi. Ajib. Ya, tadi kita kan baru bahas yang Baru tidak bahas. oten. Karena punya gue yang murah. Dan ada tuan rumah kita Mas Eko ya, udah tahu lah ya. Oke, sebenarnya gue nggak tahu nih kenapa Mas Eko sama Om Dimas tiba-tiba ngobrol dan mau ngajak podcast. Karena yang ngajak podcast hari ini bukan saya, terus terang ya. Mereka udah ngobrol duluan dan gue pengen tahu sebenarnya awal obrolannya apa gitu sampai oh tiba-tiba yaudah kita podcast yuk gitu. Enggak, jadi gue ya gini lah. Dimas nih kan salah satu apa ya, kalau bisa dibilang di vape tuh role model kita dulu lah ya. Role model panutan lama. Panutan. Di tengah-tengah kisurnya RPP yang sekarang, yang Kemenkes gitu, gue lagi rajin-rajin posting. Sepertinya menyedot perhatian dia nih. Oh gitu. Iya. Karena ototnya. karena semua kan distract sama itu. Enggak, tapi enggak langsung gue respon. Pak. Emang kan kemarin sibuk-sibuk lagi hektik banget gue. Jadi dia setiap, lo bisa telepon gak? Gue selalu bilang bisa, tapi ke-skip. Abis itu dia ini lagi, oh ya berarti ini orang lagi, anjing gue lupa lagi ini untuk nelfon Om Dimas lu skip. Gue skip. Skip. Katanya mau bales. Tapi enggak. Gak bales. Ada gila-gila aja. Begitu gue nyampe Makassar, dia WA lagi. Nah lo, gue lagi vape meet tuh. Astagfirullahaladzim, gue lupa lagi nelfon Dimas gitu ya. Ya udah nanti nih ya, gue lagi vape meet karena masih ke skip juga. Begitu gue landing Jakarta, sorry kan. Nah, terus kemudian dia ngeluarin apa yang jadi concernnya dia gitu ya. Ya anak ini masih cinta lah sama vape. Oke. Masih cinta lah sama Tapi vape. emang itu gue akuin. Walaupun gue nggak bisnis di sini, walaupun nggak apa, tapi ini vape ini anehnya emang satu industri yang begitu kena Iya. kita cinta. Terus beda sama gue juga dulu belum pernah bisnis di yang lain ya. Itu ada hari-hari di mana kita nggak mikirin bisnis kan. Ya. Ya kan? Kalau di vape itu tiap hari bisa mau kita lagi enak banget sebenarnya segala macam tetap aja mikirin juga gitu. Bisa ya. dibilang gak bisa move on dari Nggak vape. bisa move on. Iya. Lo lagi gak pengen mikir nih, tapi tiba-tiba lo nge-vape gitu kan. Anjing kepikiran. Emang ini gila, ada gila aja. Oke Om Dimas, apa nih yang bikin, maksudnya Om Dimas tahu tentang RPP yang sekarang ini dari mana gitu? Jadi gue kan gue tetap sosial media gue tetap skimming gitu ya, lihat gitu ya. Cuman ada yang menarik perhatian gue gitu karena memang kalau tentang yang hai itu gitu itu banyak lah di sosial media gitu. Cuman gue lihat ada beberapa channel yang ngasih tahu informasi yang menurut gue wow, yaitu tentang RPP. Misalnya kayak inovasi tembakau yang gue inget aja ya. Terus ada beberapa lain, Oke Eko juga menyinggung tentang ini. Terus ada beberapa konten yang lain juga. Nah, kan sekarang lagi isunya tuh adalah yang kita lagi anget banget tuh pelarangan TikTok. Betul. Ya kan pelarangan Karena TikTok. TikTok Shop. Iya, karena TikTok. Apapun alasannya, tapi itu membuat perubahan yang drastis banget. Tiba-tiba TikTok Shop yang live-nya tuh tiap hari ada segala macam. Sekarang tiba-tiba nggak boleh. Dan itu nggak boleh sekarang. Ya proses pelarangannya sudah jelas. Ya, Mereka kan arahnya arahnya ke sana. Arahnya ke sana sudah. Nah itu impact-nya kan gede. Nah gue sendiri juga karena nggak main TikTok juga nggak tahu pada saat itu tiba-tiba atau enggak. Yang gue tahu tuh sebelum ada berita besar bahwa pelarangan TikTok Shop itu ada berita-berita tentang Tanah Abang. Ya Tanah Abang sepi. Oh. Padahal udah 3 tahun tuh sepinya tuh. Belum tentu langsung related to TikTok kan. Belum tentu kan. Terus tiba-tiba sepi, endingnya TikTok dilarang gitu loh. Nah
Itu apakah itu kecolongan atau apa nggak ngerti lah karena nggak ngikutin itu. Dan cepet banget prosesnya. Nah, apakah cepet banget? Apakah karena gue nggak terlalu tahu tentang TikTok? Cepet banget, TikTok tuh cepet banget. Makanya gue juga mikirnya kayak hitungan minggu. Hitungan minggu. Bulan lah. Bisa bulan. aja. Tapi nggak sampai 3 bulan. Enggak lah. Maksudnya ngomongin Tanah Abang sepinya itu. Oh iya. Menurut gue dempet banget sama kemudian tiba-tiba pelarangan gitu. Bisa seminggu kayaknya. Nah, di situ gue melihatnya yang gue baca berita tentang vape ini ada RPP. Nah, RPP ini sebelum gue pensiun dari industri itu barang yang sudah dibahas juga sebelumnya. Betul. Dalam beberapa tahun itu tuh dibahas juga sebelumnya. Cuman dalam pembahasannya itu kita terlibat dengan cukup intens. Terus belum menghasilkan rancangan yang sudah ada kop suratnya, udah ada lambang Garudanya, udah ada apa segala macam, tinggal ditandatangan, itu belum ada. Barang itu belum ada gitu. Nah, sekarang tiba-tiba ada. Makanya gue menghubungi. Gue tau lah kalau misalnya udah kayak begini, ada beberapa orang yang pasti aktif banget dan concern di sini. Gue hubungin salah satunya adalah Om Eko. Om Eko, ini gimana? Tapi di skip. Karena dia belum tahu gue mau ngomongin apa, ya kan? Mungkin dia mikir gue mau minta liquid. Ini nyari sampel kali ini. Parah lu Mas. Enggak, siapa tahu dia minta bikinin liquid untuk dia produksi lagi kan juga. Kalau itu di skip. Oke, lanjut Om Dim. Oke, nah terus gue tanya Om Eko, gue nih konsumen, jadi di sini nih gue juga bukan mau ngajarin atau ngomong apa segala macam, pure bener-bener pengen nanya, di RPP ini gimana posisi kita nih di RPP kayak gimana ya? Kenapa RPP-nya bisa tertulis seperti itu dan seberapa gentingnya masalah ini gitu loh? Karena gue melihatnya sebagai konsumen kok di satu sisi ada beberapa channel yang mencoba untuk menarik perhatiannya industri bahwa ini ada berita loh, ini ada berita loh gitu. Tapi di sisi lain gue ngelihat juga banyak yang nggak ngomongin, entah ini sengaja atau nggak sengaja, I don't know gitu loh. Kenapa gitu? Nah ini makanya menurut gue ada ketimpangan yang gue pengen ada klarifikasi atau minta informasi dari Om Eko sama lu juga kebetulan di sini karena lu juga sangat aktif. Ini ada apa? Betul nggak sih yang gue baca dengan akses gue yang limited ini itu akan terjadi atau enggak sih gitu loh? Karena kalau misalnya akan terjadi perubahannya cukup besar buat vape gitu loh. Mau kita bahas di sini perubahannya seperti apa gimana gitu. Tapi intinya gara-gara itu. Ya untuk pertama kalinya sebenarnya kita pernah bareng-bareng dulu ya. Dulu kalau nggak salah Kementerian Pemberdayaan Manusia ya yang pertama kali ngelempar wacana merevisi RPP 109 kan ya. Copy pastanya selalu sama lah ya kan ya. Ngomongin potensi 90% tidak boleh ada label yang mempromo dan jadi isinya harus larangan ya. Warning potensi perusakan kesehatannya, potensi perusakan kesehatannya 90% peringatan, terus habis itu ada masalah tidak boleh berpromosi gitu ya. Tapi yang belum pernah ada sebelumnya menurut gua yang sekarang ada itu adalah ada dua yang sebenarnya yang gue ingat ya. Itu tiba-tiba flavor dipertanyakan. Flavor banning ini jadi punya potensi. Gitu. Sebenarnya bahasan yang kayaknya nggak ada kata flavor. Betul. Emang kata-katanya sebenarnya yang mana sih? Yang tambahan zat itu. Iya. Betul. Ada tambahan zat. Jadi kita harus ngelaporin soal tambahan zatnya itu ada scientific research-nya nggak untuk kemudian bisa divalidasi oleh dalam hal ini sepertinya Kemenkes akan ngelempar ke BPOM. Pasal 440. Setiap orang yang memproduksi dan atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektrik harus memenuhi standarisasi kemasan, desain dan tulisan. Bukan itu. Bukan. Yang ini 438. Setiap orang yang memproduksi produk tembakau dan rokok elektrik dilarang menggunakan bahan tambahan ini. Ya. Kecuali dapat dibuktikan secara ilmiah. Betul. Bahan jadi harus tambahan. ada scientific research ya gitu kan ya. Tapi nggak nulis flavor kan? Nggak nulis flavor emang. Cuman kan tapi masalah. artinya itu. Artinya itu. Okay. Jelas banget tuh. Karena dianggap bahan. Karena argumentasi mereka itu vape itu cuman ada PG, VG dan nikotin. Flavor dianggap bahan tambahan. Gitu. Okay. Ada scientific research-nya nggak di flavor ini kemudian emang bisa dikonsumsi gitu kan ya. Nah
sepertinya akan dilemparkan ke dalam hal ini BPOM. Ini belum jelas clear keluarnya bahwa kemudian akan dilempar ke instrumen lain ya. Tapi emang desas-desusnya sangat kuat ke sana. Untuk pertama kalinya nih kan dulu-dulu nggak ada sebenarnya. Dulu-dulu tuh nggak ada. Yang kedua nggak boleh majang. Web store tuh nggak boleh majang. Nggak boleh display produk. Nggak boleh display produk. Sama sekali. Kayak gitu bulan kan. puasa gini nih. Jadi kayak warteg. Kayak ada liquid apa bang? Ah iya, ada tudung-tudungnya gitu. ya, jadi kan kita kemarin berhasil narik ya zat adiktif untuk tidak sejajar dengan atau setara dengan narkoba. Tapi ini kemudian perlakuan komersialnya sama. Nggak boleh kelihatan. Itu memang di nggak boleh UU di ya. display. Nggak boleh Nggak boleh display. Nggak boleh di display. Nggak boleh di-display. Nggak boleh pakai sosial media Nggak boleh pakai sosial untuk media. berpromosi atau berdagangan. Otomatis nggak boleh hiring KOL karena Betul. KOL juga akan memakai sosial media kan. Ya. Nggak boleh. Nggak boleh ada review. Terus kalau Mas Eko berbuat baik, misalnya ada CSR segala macam, tidak boleh dipublikasikan. Betul. Terus nggak ada lagi 30 mili, 15 mili, 60 10 mili. mili semuanya harus. Semuanya 10 mili. 10 mili. Jadi Gitu. ada ya berarti ada 3 nih yang kemudian baru. Yang ada 3 ini hal yang baru menurut gue ya. Yang lainnya sih sebenarnya dari tahun 2019 tuh udah ada ya. Nah sekarang gini, sebagai konsumen, gue ngelihatnya gini loh, konsumen ini ada beberapa juta di Indonesia ya, yang mungkin mesti lihat dulu nih implikasinya seperti apa. Nah, gue melihatnya kayak begini, kalau misalnya memang dijalanin, gak boleh ada flavor aja contohnya. Kita sendiri aja nih sebagai pelaku industri, atau gue sebagai bekas pelaku industri, belum pernah ngerasain yang namanya vaping itu cuma pakai VG, nikotin. Lo udah pernah? Ya gue bahkan belum pernah. Kalau dulu gue pertama kali Sekarang gini. belajar ngeracik, kalau gagal gue tambahin mentol yang sebanyak-banyaknya kan. Tapi tetap flavor Tetap dong. flavor kan. Kalau Sekarang cloud gini deh. chasing mau ngebul Ya. tetap liquid yang ditambahin biji Walaupun gitu. kita belum pernah feeling lo, enak nggak VG nikotin? Ya kayaknya sih nggak ada rasanya. Atau mungkin Atau- malah nggak enak atau malah. parah mungkin Iya. gitu kan. Nah, jadi gue banyak banget pengen bertanya-tanya sama kalian gitu loh. Maksudnya gini loh. Dan ini yang sebagai konsumen gue mau bertanya-tanya bahwa nanti nih kita nih sebagai konsumen dengan adanya RPP kalau menjadi PP, kita tuh yang model yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba harus ngikut. Kan nggak ada pilihan lain kan, karena Ya. kan kalau kita Aturannya kita sifatnya mau memaksa. kita mau ngotot nih, gue sukanya rasa ini, ya mau beli di mana? Karena toko yang kayak begitu ditangkepin, kan Betul. gitu. Betul. Jadi kita harus mau nggak mau kayak begitu. Jadi harusnya nanti kita harus mau nggak mau memilih apakah kita tetap harus vaping atau pindah ke rokok apa gimana, kan gitu. Kita yang akan ngerasain gitu. Nah, tapi masalah kemarin gue telepon, ini kok nggak banyak diomongin ya? Nggak banyak yang tahu malah. Banyak yang tahu begitu. Iya. Coba deh misalnya ya dibikin satu awareness gitu, 1 hari awareness atau 3 hari deh. Kalau ini adalah kalau ini sampai keluar, menurut gue ini adalah hari berkabungnya vape. Gitu. Dan gak cuman vape tapi harm reduction. Betul. Harm reduction effort itu ini hari berkabungnya. Coba deh 3 hari aja. Semua toko, semua distributor, semua KOL sama segala macam, KOL, reviewer, siapapun, ya, Bareng tapi ya. bareng semua, jalanin seolah-olah RPP ini jalan. Nggak ada postingan, lo nggak boleh ngoceh, lo nggak boleh story, nggak boleh apapun, nggak boleh ngapa-ngapain. Coba deh jalanin, gitu. Dan mungkin ini akan dapat perhatian gitu loh, bahwa segitunya. Jadi lo punya akses, gue mau beli liquid yang enak, mau lihat kemana? Gue mau dapat informasi bahwa ini apaan sih, nggak tapi bisa, nggak punya akses itu. Gitu. No informasi at all berarti. Ya, liquid berubah rasa jadi tinggalin customer paling gak ada rasanya. Iya kan? Benar juga. Ya kan yang berubah rasanya jadi tinggalin. Gitu. Apalagi gak ada rasanya. Nah, gitu. coba dieksekusi saat semua toko ditutup pakai kain atau diumpetin di bawah laci, semuanya turunin. Coba deh. Itu yang akan terjadi. Itu yang akan terjadi kalau misalnya ini jalan.
ilustrasi yang harus dirasakan oleh customer ya, konsumen ya. Iya. Supaya mereka juga mau bersuara ya. Iya. Gue kemarin menariknya datang ke salah satu anniversary chapter Hexom gitu kan ya. Ya yang menarik dari teman-teman pengguna mod ya dan RDA gitu kan ya. Yang gak ada TV-nya. Ya, enggak whatever it is gitu. Oke. Tapi kan ujungnya selalu ngomongin flavor kan. Lo juga dulu pakai cari rasa pakai RDA. Nah, kalau RDA bawahnya udah pasti mod, udah nggak mungkin enggak gitu kan ya. Dari teman-teman community itu hal yang kemudian gue singgung adalah investasi kalian gitu ya. Belum mau ngomongin 100 juta kayak beli mod itu. Buat device-nya maksudnya. Iya kan. Lo mau ngomongin beli 20 juta kayak 5 juta gitu. Lo mau ngomongin chip model terbaru, mau ada TV-nya gitu. Tetap aja kalau nggak ada rasanya nggak ada gunanya. Itu yang kemudian berusaha gue ilustrasikan di Makassar kemarin ya. Gak ada gunanya lagi investasi kalian gitu loh. Anggap aja gue beli, kan gue beli mod itu sama aja kayak buying insurance menurut gue gitu ya. Gue berinvestasi di kesehatan gue untuk mengecilkan resiko gue. Nah gue beli mod aja deh semahal-mahalnya. Kalau gue bayar, oke, kita punya temen nih, Faruk gitu ya. Misalnya premi dia sebulan berapa? 8 juta gitu misalnya. Insurance. Dalam setahun ya cepet lah gitu ya. Terus kemudian dia putuskan untuk gue gak pakai insurance lagi tapi gue pengen beli mod mahal. Misalnya gitu. Kan sebagian orang merasa bahwa mencoba vaping itu bagian dari menginvestasikan kesehatannya gitu. Nah itu jadi gak ada value-nya lagi karena gue beli ini karena rasanya gitu. Kalau gak enak ya ngapain lagi. Gak bisa dinikmatin. Oke, tapi gue juga melihat bahwa kalau dari kacamata konsumen ya, gue pengennya juga kita juga melihat nggak cuma dari secara ekonomi doang gitu loh. Karena TikTok pun secara ekonomi gede banget pengaruhnya. Tapi tetap tumbang. Tetap tumbang. Jadi mana yang tetap berusaha ditumbangkan. Tetap berusaha ditumbangkan, ya kan? Tapi kan kalau soalnya gini, kalau kita kan, bicara bahwa oke, mall katanya turun, ini turun, ini turun. Tapi kan ada jutaan UMKM lain yang naik. Iya. Iya kan? Gara-gara TikTok Shop. Gara-gara TikTok Shop. Anyway, gue karena nggak tahu masalahnya kayak gimana. Itu gue dengar ada masalah lain lagi tentang database, Project S dan segala macam. Oke, kita nggak bahas TikTok. Tapi kita bahas ini. Kalau kita cuma argumentasinya dari masalah ekonomi, which is impact-nya itu lumayan tinggi banget karena namanya rokok elektrik itu di dalam PP ini disamakan dengan rokok konvensional. Jadi itu impact-nya lebih dari 210 triliun, udah pasti. Itu yang direct dari pendapatan negara doang, belum yang indirect dari investasinya konsumen dan sebagainya ya, itu lebih lagi gitu. Jadi ini mega triliun punya keputusan lah. Tapi di sisi lain adalah sisi emosionalnya adalah yang menyedihkan tuh gini. Kenapa kita nggak berhasil untuk bukan nggak berhasil ya? Kenapa kita itu nggak dianggap mitra dari pemerintah? Bahwa kita itu sebetulnya on the same boat. Kita misalnya ya, Kemenkes membuat aturan-aturan seperti ini adalah dianggap bahwa ini itu adalah baik. Ya, adalah baik. Kita positive thinking. Oke, kita baik. Mengurangi resiko dan segala macam. Ya, mengurangi resiko segala macam. Tapi yang kita mau sampaikan ke pemerintah adalah di tengah giat-giatnya nih ya pemerintah untuk menggalakkan semua solusi yang bentuknya adalah less harmful. Kita ini ambil bagian. Gitu loh. Sama kayak orang tadinya bikin sendok itu pakai plastik, sekarang pakai bambu. Bikin sedotan tadinya pakai plastik, sekarang pakai kertas. Bikin kantong plastik, sekarang pakai singkong. Bikin mobil sekarang nggak pakai bensin tapi pakai baterai. Kita apa yang kita bantu? Yang kita bantu tuh gini. Kita tuh mantan smoker dan sampai sekarang masih suka sama nikotin. Gitu. Yang kita bantu sama pemerintah adalah kita mau mengurangi dampak negatifnya. Karena melihat kesempatannya di mana? Karena kesempatannya itu adalah tidak ada satupun perokok yang ngerokok tiap hari itu addicted to tar. Nggak ada satupun perokok yang addicted to tar, addicted to toksiknya. Gue gila nih kurang banget tar, gue mesti ngerokok. Nggak ada. Gue butuh nikotin. Kurang ngefek nih jantung gue. Atau pembuluh darah gue kurang seret nih. Kan nggak ada. Iya kan? Nah,
Opportunity-nya di mana? Opportunity-nya adalah sebetulnya yang sempat melihat ini juga dunia kesehatan. Opportunity-nya dia bilang, oke, kita kasih aja konsumen yang suka nikotin, kita kasih aja nikotin. Dikasih ditempel lah nikotin patch. Cuman karena yang bikin nikotin patch bukan smoker, dia nggak tahu kebutuhannya smoker. Karena smoker tuh nggak cuma butuh nikotinnya juga, cuman butuh asap-asapnya apa segala macam. Nah, tiba-tiba ada smoker yang membuat solusi untuk smoker lagi, di mana dia bisa mendeliver nikotinnya plus penipuan. Asap-asapannya ini sebetulnya uap doang, gitu loh. Dan itu tidak mengandung tar, tidak mengandung toksik dan segala macam, tapi nikotinnya dapat. Jadi sama aja kayak ya kita pure ke nikotinnya karena tarnya kita nggak butuh dan yang lainnya kita nggak butuh, ya dikasihnya itu gitu loh. Tentang perasaan itu segala macam kan sebetulnya kalau secara teknisnya supaya dapat maksudnya kita bisa mengkonsumsi nikotin dengan nyaman, dikasihlah perasa. Sama seperti obat dikasih agak mentol dikit, agak mangga dikit, agak apa sedikit, supaya dia mengkompromis itu tapi obatnya tetap masuk. Kan gitu kan, maksudnya kan gitu. Nah ini juga gitu, jadi dikompromis sedikit, dibungkus sehingga pada saat dinikmatinya tuh masih ketemu. Dan sekarang gini, pemerintah pengen banget Indonesia bebas asap rokok. Iya, kita juga pengen bebas asap rokok. Kita dengan vaping 98% beda tuh udah berkurang banget gitu, udah berkurang banget. Memang kelihatannya ada asap-asapnya gitu. Cuman poin bahwa di sini sebetulnya kita tidak against pemerintah, tapi kita menawarkan solusi baru bahwa mungkin semua vapor di dunia ini mungkin 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi dia nggak ngerokok dan nggak nge-vape. Tapi salah satu jalannya itu adalah ada transisi dari rokok ke alternatif lain dulu, baru kemudian dia bisa berhenti sama sekali. Karena kalau dari ngerokok ke nggak ngerokok cuman karena himbauan, itu juga success rate-nya rendah banget gitu loh. Jadi ada beberapa poin yang kayak gemes juga gitu ya, kenapa ini nggak angle harm reduction-nya itu nggak didengerin. Makanya kayak mentang-mentang kita masih keluar asap disamain deh sama konvensional kayak gitu ya. Kayak sedih aja ngeliatnya. Nah, lo kan punya cerita pribadi pasti, Dim. Sebenarnya kenapa akhirnya lo sempat terjun di industri ini juga. Lo punya belief yang lo kemudian lo terapkan di perusahaan lo yang lama sebagai belief sistemnya gitu ya. Lo dulu pernah mengilustrasikan kenapa logo Movi begini gitu ya. Sebenarnya kalau ngomongin pengalaman pribadi lo itu yang bener-bener masuk ke dalam sisi emosi lo, kenapa lo kemudian ngerasa bahwa ini benar-benar solusi sebenarnya? Karena menurut gue begini, semua perokok ya, apalagi udah lebih dari 5 tahun, lebih dari 10 tahun, semua perokok pasti pernah pengen berhenti minimal sekali, paling sering 31 Desember. Resolusi tahun baru mau berhenti merokok ya kan? Sama kayak tahun baru. Sebenarnya mirip-mirip sama orang pengen nge-gym sih. Sama orang pengen diet, Iya kan? Nah, itu loh. Sebetulnya semua orang pengen berhenti. Gede banget yang pengen berhenti. Nah, cuman beberapa doang yang kemudian pernah sukses berhenti atau pernah juga akhirnya nyobain vape, akhirnya baru kebukanya baru sekarang. It's okay. Gitu loh, karena memang tapi gue berharapnya kan semua orang yang pengen berhenti, entah dia benar-benar berhasil berhenti, atau bisa mengurangin, atau bisa pindah, tapi karena itu adalah momentum yang harus kita support gitu kan, yang kita support. Nah, kenapa kepingin begitu? Karena gue cerita keluarga gue sendiri gitu, bokap gue meninggal karena efek penyakit yang disebabkan oleh rokok. Padahal dia udah 14 tahun berhenti. 14 tahun berhenti? Tapi efeknya gak berhenti. Karena dia telat berhentinya. Bentar, gue masih punya 5 tahun lagi nih. Kok 5 tahun? Kan gue udah 9 tahun berhenti. Oh gitu. Ngawur juga gitu. Jadi kan gue kan kepingin untuk sebanyak mungkin orang yang udah emang kepinginnya berhenti, minimal dia pernah nyoba atau apa segala macam dan punya chance. Nah, chance itu akan menjadi tetap chance kalau availability-nya ada terus. Betul. Kalau ini kemudian juga diakui sebagai sesuatu yang pada tempatnya,
sehingga ini bisa di-develop. Pada saat sekarang nih ada harm reduction, kita dukung mobil listrik, kita mau bikin motor elektrik, ya dukung. Ya ini juga harm reduction gitu loh. Ini juga harm reduction. Jadi harusnya ini juga harus tetap available, harus diakui, harus diprioritaskan. Support. Sehingga investasi, inovasi dan segala macam tetap jalan terus gitu. Nah, aku rasa itu yang nggak dilihat sama Kementerian Kesehatan kan, karena malah dimusuhin gitu. Di PP-nya itu bahkan ada aturan Menteri Pertanian suruh alih tani buat tembakau gitu. Cuman itu kan seolah-olah kita sekarang melihatnya Kementerian Kesehatan tuh tidak melihat itu. Tapi kalau pengalaman gua dan Eko juga pasti setuju bahwa di dalam Kementerian Kesehatan sendiri juga tidak, pendapatnya nggak bulat. Ada juga yang mensupport, ada juga yang ada juga yang melihat ini ada masuk akal, ini ada juga yang melihat ada simpatinya, ada juga yang dokter banyak yang vape. Cuman itulah sebabnya kenapa PP ini harusnya dibuat berdasarkan kualitas. Dan PP ini harus dipisahkan dari PP yang 109 ini, karena PP 109 ini yang sekarang lagi dijadiin RPP-nya, ini menurut kita sebagai konsumen ini sangat tidak siap untuk dijadikan satu sudah tidak relevan lah sama kondisi sekarang ya. Ya dengan adanya vape maksudnya. Waktu PP 109 kan 2012 kan. Iya. Belum, ya istilahnya belum ada isu vape yang juga jadi concern kan pada saat itu. Bayangin aja ya, RPP yang sekarang itu ngebahas 1000-an pasal, di mana 20 sekian pasal itu ngatur tentang rokok elektrik yang disamakan dengan rokok konvensional. Jadi dalam sejarah nih pertama kali kita sama rokok konvensional jadi dianggap sama jadi nih. Jadi satu. Pertama kalinya juga turunannya cuma 1 PP gitu. Nah, ini harusnya dipisah menjadi PP tersendiri, di mana ini karena udah jutaan orang, udah pasti nggak cuma satu departemen. Ini stakeholdernya banyak, dan peraturan yang baik adalah peraturan yang betul-betul melihat dari multifaset ya, dari semuanya gitu, dari pertimbangan semuanya, dari ekonomi, dari sosial, dari emosional, dari semua segala macam. Sama seperti pada saat pelegalan sampai vape dapat cukai, itu juga nggak satu pendapat. Ada pendapatnya Bea Cukai, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, ada perindustrian, ada perdagangan, ada ekonomi, ada satu lagi. Ingat nggak PBNU? Ya. Iya. PBNU. Dia memberikan fatwa bahwa vape itu makruh. Nah, dengan itu kemudian jadinya perspektifnya jadi lebih lengkap. Iya kan? Iya. PP yang ini juga harusnya seperti itu. Mesti semuanya gitu. Misalnya bukan nggak bisa ya. Ya udahlah, nggak bisa lah sebetulnya. Nggak bisa lah, jelek lah. Jadi jelek pemerintahan sekarang ini, jadi jelek. Padahal menurut gue belum tentu menterinya memang aware. Belum tentu, ini mungkin timnya aja. Tapi masih ada waktu, masih bisa disempurnakan. Jangan terburu-buru keluarin. Dan intensi kita bahwa kita tuh tidak against pemerintah, kita tuh sangat mendukung pemerintah gitu loh. Bahkan kita melakukan, kita benar-benar ngasih contoh, ini user, dulu kita smoker, kita caranya begini. Dan kalau mau dilihat bahwa kita jadi lebih sehat atau enggak, jangan cuma satu orang ke user doang ditanya ke istrinya, ke anaknya, ke teman kerjanya, ke lingkungannya segala macam. Sejak perubahan bahwa di sini nggak bebas asap rokok, cuma adanya asap vape doang, kalian gimana sih? Itu kan semuanya mesti didengar. Gitu. Nah, bikin mereka dengar itu yang sulit. Ya. Ya. Tapi satu tadi soal cukai, kayaknya banyak yang nggak terlalu peduli ya sama isu ini, karena sudah dianggap cukai itu sudah ada cukai, udah ada legal gitu. Banyak orang yang merasa seperti itu. Gitu. Oh ya kan udah bayar cukai, ya udah kan udah dianggap legal gitu. Kenapa masih ya kalau cukainya naik mungkin memang begitu aturannya gitu, mereka mungkin terima aja. Tapi dianggapnya dengan udah cukai, oh ya sama, rokok udah ada cukainya, miras udah ada cukainya. Ya sah-sah aja gitu. Jadi memang ada ini namakan tuh namanya tuh de facto ban.
de facto ban. Kalau misalnya peraturan itu kan de jure kan, de jure kan. Ada yang namanya tuh de facto ban. De facto ban itu gini, satu barang dikatakan ilegal sih enggak, tapi almost impossible to distribute, to sell, to promote dan segala macam. Gitu. Jadi itu sebetulnya hampir kayak ilegal aja, gitu. Contoh misalnya. Vape di RPP ini kalau gue bacanya sebagai konsumen ya, melihatnya bahwa ini hampir dunia vape akan masuk ke de facto ban. Jadi misalnya perasa tidak boleh, itu primernya. Kalaupun boleh, kalian mesti buktikan bahwa ini tuh tidak secara scientifically oke, gitu. Ya kan? Atau bisa emang faktor pendukung atau sebenarnya nggak ada nggak apa-apa misalnya gitu. Ya, terus siapa yang mau buktikin? Terus kita mau membuktikan ke siapa nih? Siapa lembaga yang ditunjuk lagi gitu? Ya kan? Misalnya kita taruh. Terus kenapa harus dibuktikan? Yang kita pakai kan sama yang pakai di obat. Perasa juga kan? Yang sama yang dipakai di makanan. Bahkan ada beberapa yang lebih aman. Gitu, bukan sekedar food grade tapi udah medical grade segala macam gitu. Nah, bahwa kemudian dibikin peraturannya seperti itu, jadi seolah-olah perasa tidak boleh. Boleh kalau begini. Tapi kalau begininya itu almost impossible. Standar begininya ini. Begininya, kalau misalnya lu bisa buktikan bahwa ini nggak apa. Tapi kalau nggak dikeluarin suratnya gimana? Ini kan jalan terus, ya kan? Contoh misalnya seperti itu. Itu kan semacam de facto ban. Jadi de jure-nya udah, de facto-nya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Intinya adalah bahwa lo melihatnya sebagai konsumen bahwa di sini ada hal yang mungkin cenderung otoritarian. Iya. Ya kan? Karena pertimbangannya selalu sedikit sepihak gitu. Iya. Pertimbangannya sepihak, mengeluarkan aturan tanpa mau, kira-kira kalau dari konsumen nih Dim, misalnya gitu ya. Kan di saat yang bersamaan kalau misalnya kita ngomongin bernegosiasi lah dengan pemerintah. Konsumen mau tetap ada flavor, konsumen tetap pengen ini dipelihara. Tapi dari sisi konsumen kira-kira apa yang ingin diusulkan supaya tenang deh kalau misalnya ada begini ya, kayaknya kami sebagai konsumen juga aman untuk mengkonsumsi vape. Oke. Dari konsumen tuh yang paling pengen kita titipkan ke advokator vape adalah pastikan ini masuk ke dalam kategori harm reduction. Itu. Jadi kalau konsumen kayak gue nih pengen banget kayak lo, kayak mau Budi atau siapa yang masih ini banget, masih menjaga gitu. Jadi menjadi gatekeepernya industri ini. Misalnya waktu itu gue ngomong sama Panda, bikin dong asosiasi lagi satu, bukan asosiasi vape tapi asosiasi vape udah banyak. Bikin asosiasi harm reduction Indonesia. Isinya siapa? Solar panel, makanan yang lu makan tuh, yang apa? Iya kan, yang tanpa pestisida lah segala macam gitu kan. Beras aneh, apa nasi shirataki. Aduh. Iya, beras. Terus itu misalnya garam yang atas tinggi sodium atau rendah sodium, rendah natrium. Nah, ya kayak gitu, rendah natrium, gula yang tanpa kalori, Tesla, mobil listrik ini segala macam, motor listrik gitu kan. Terus semua ini bergabung. Kenapa? Industri ini adalah industri yang disruptif. Bentuknya sama, tapi ada manfaatnya. Karena dia harmless, lebih rendah. Resikonya lebih rendah, emisinya dan sebagainya. Nah, bikinlah persatuan seperti itu misalnya. Bikin persatuan seperti itu, karena industri-industri seperti ini sama. Biasanya regulasi belum mendukung, suaranya nggak bisa kedengeran, ya kan, suaranya nggak bisa kedengeran, terus udah gitu sama lah, kita punya ininya sama. Itu kalau misalnya asosiasi itu ada, kayak dewan pembinanya akan muncul begitu saja, namanya cuma satu tuh. Luhut kayak. Luhut ya. Oh iya. Iya. Karena dengan kayak begitu kan enak ya. Maksudnya politik. Karena polusi dia yang ngurusin. Karbon kredit. Dia semua. Udah di dia semua ya. Tapi emang betul-betul harus butuh perhatian yang seperti itu sih kalau menurut gue ya. Jadi dapat atensinya juga langsung besar tuh. Masuk dalam kategori gitu. Karena
Karena kan kalau misalnya kita tuh masuk ke diperjuangkan untuk masuk ke bawah ini less harm gitu ya. Itu kan menjadi perkara tentang, karena kalau udah masuk ke less harm, harm reduction, itu pasti perlu perlakuan yang justru kayak oke, mobil listrik justru nggak perlu ganjil genap, nggak perlu bayar pajak ini pajak itu gitu. Tapi intinya ada kemudahan-kemudahan tertentu yang membuat orang tuh lebih pingin dan lebih mudah untuk mengakses gitu loh. Karena gimana pun juga kita kan kepinginnya, iya kita sama-sama perokok dulunya, cuman kan kita kepingin juga orang-orang yang pengen ngerasain apa yang kita rasain kan. Minimal bahwa kemudian ada yang nggak cocok, ada yang cocok nggak apa-apa, tapi ada akses untuk nyoba. Dan pada saat dia nyoba, emang pada saat dia nyoba itu produk-produk ini emang bener-bener lagi diperhatikan gitu loh, kualitasnya dan segala macam gitu kan. Dibandingkan kalau ini udah kayak begitu. Cobalah 3 hari lah, semua toko nggak tutup, Libur. tirai itu libur, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Gak usah libur lah, tapi ditutup aja. Itu yang terjadi. Kan bangun awareness. LTV jangan ngoceh deh sekalian. Yang nongol Bombay doang tuh nanti tuh. Nih kalau gue tanya Dimas nih, efek yang paling terbaik buat lo gara-gara vaping apa? Hole in one gue jadi banyak nih. Oh, ya? Postingannya kan pamer hole in one mulu deh. Itu sih hoki, nggak ada skill-skillnya. Oh bukan karena vaping. Harusnya lo goreng Atau gitu iya, deh. tapi karena Harus vaping lo ya kan? Jadi jangan cuman karena kaos kaki. Oh, iklannya gitu. Enak nggak Hole in one karena kaos kaki gue enak nggak? Enak gitu. Cuma maksud gue ya kan dia bisa goreng itu ya. Gue lagi goreng bajunya bini gue nih. Bini gue lagi bikin baju. Bagus nih, boleh. Ajib kan? Ajib. Ada yang ini nggak stretch body? Tetap kelihatan gede kok lu pakai itu. Tapi sebentar, gue mau nanya sama Om Dimas sama Mas Eko. Oke lah ya, RPP-nya begini gini. Menurut bapak-bapak nih berdua, dengan adanya begini nih ada pihak yang diuntungkan nggak dengan RPP model begini? Kalau ada siapa kira-kira? Yang terkait sama vape sama rokok aja ya, mungkin di luar yang alat kesehatan dan segala macam, kita kan nggak bahas itu gitu. Kalau yang paling kelihatan kan yang dirugikan. Makanya banget sekarang pertanyaannya jadi balik justru. Yang Kalau- diuntungkan dengan begini siapa sebenarnya? Kalau kita udah bicara yang diuntungkan ya, itu gue nggak ngerti sih kalau udah politik main di sini ya, karena image-nya bahwa bertangan keras begini-begini itu emang it's a very good image ya. It's a good image ya. Gue pernah bikin peraturan seperti ini, sekeras ini, ya itu it's a good image. Tapi ya mudah-mudahan itu bukan itulah motivasinya ya. Cuma gara-gara gue yang bikin ini nih. Bukan gitu. motivasi politik mudah-mudahan. Mudah-mudahan bukan itu. Okay. Gue kalau ngomongin sektor industri, gue malah bilang sebenarnya nggak ada yang diuntungkan loh. Nggak ada kan? Apa? Kalau kemudian orang definitely gak bisa vaping atau bahkan Tanpa mungkin juga flavor, akses ya. rokok juga kemudian jadi semakin sulit karena di sini juga kan bukan cuma vaping doang kan ya kan rokok rokok juga juga, akan dibatasi iya. gitu. Yang untung siapa? Ya apa argumentasinya apa? Dana BPJS akan kemudian bisa ditekan gitu tapi kayaknya Bukannya dana BPJS malah dapetnya dari cukainya. Ya, Dari makanya. cukainya ya kan, ini. berarti kan yang satu turun tapi di saat yang bersamaan pendapatannya juga turun. Gua bahkan hampir ngeliat ini tidak win-win solution di sisi manapun sebenarnya gitu. Makanya nggak mungkin satu departemen yang mutusin ini. Nggak mungkin gitu loh. Mau ini gara-gara omnibus law lah, gara-gara apapun juga nggak. It's not, itu bukan proper way gitu untuk memutuskan ini. Dari sisi kesehatan, anggaplah produktivitas meningkat dan segala macam. Itu kan harus proven by time ya, maksudnya benar-benar panjang sekali tuh kemudian nanti apakah kemudian seolah-olah ini mau potong generasi nanti 10 tahun kemudian 1 dekade kemudian akan muncul hasilnya intelektual yang makin tinggi. Itu juga menurut gue nggak bisa kemudian langsung diterjemahkan seperti itu. Gue bahkan hampir melihat kemunduran yang akan terjadi, keotiknya ya, yang bisa gue bayangin ya. Keotiknya itu ya, masalah kemudian dari ekonomi, aspek sosial gitu, itu luar biasa sekali. Runtuhnya gitu loh. Ya karena
dampaknya kan kemana-mana nih. Ngomongin petaninya, ngomongin masalah distribusi tuh. Ada berapa masalah petani dan shipping delivery. Petani itu ada 800.000. Betul. Tapi yang dengan keluarganya segala macam itu 3,3 juta. Nah, belum ngomongin shipmentnya. Belum. Macam-macam gitu loh. Yang akan tumbang tuh aspeknya tuh banyak sekali menurut gua. Jadi kalau pertanyaan lo siapa yang akan diuntungkan, apa selain masalah kemudian, ini menurut gue ya, kemenangan ego, tiba-tiba ada keputusan yang tidak populer yang kemudian berhasil diterjemahkan setelah selama puluhan tahun tidak berhasil gitu. Soalnya kalau ngelihatnya gini ya, misalnya nih hari ini flavor band dan gue cobain langsung gue gak suka. Tinggal. Ngerokok balik gue. Gue ngerokok kebetulan gue nggak butuh rokok yang ada brandingnya segala macam. Gue masih inget rokok yang kira-kira gue masih suka apa, ya kan. Nah tapi kalau misalnya kemudian gue akhirnya sama kayak bokap gue meninggal gara-gara itu juga, gitu ya. Berapa harganya satu nyawa sih? Gimana nilainya, gitu. Dan ini kita bicara jutaan, ya kan? Iya, iya. Ya artinya sih gini sebenarnya, tetap aja intinya adalah goalnya kan kemudian kualitas kesehatan pasti kan ya, kalau ngomongin Kemenkes ya, kualitas kesehatan gitu ya. Kita anggap kemudian health issue ini ya mungkin pemikirannya dengan ekonomi juga kan, jadi nggak jajan liquid, nggak jajan RBA 5 juta, nggak beli pot ya kan, duitnya bisa buat yang tapi lain. mungkin nggak pindah masalahnya gara-gara nggak beli rokok, jadi beli makanannya jadi lebih banyak, akhirnya obesitas tinggi. Segala macam mungkin kan. Gue pernah ya ketemu sama snack ciki ngemil jadinya. Gue pernah ketemu sama dokter kanker ya. Di kanker itu dia pakainya kan sistemnya pakai kemoterapi kan. Gue tanya sama dokternya, dok ini kalau misalnya datang ke sini kan rata-rata pasien lo tuh kan emang gara-gara dulunya pasti ngerokok kan. Iya, dia bilang ini banyak kan sih gitu. Terus kalau misalnya kemo gitu terus gimana tuh? Kalau orang yang pasien lo masih pengen ngerokok, nah ini pelik nih katanya. Ini pelik, pertanyaan lo sih pelik nih. Iya. Kebanyakan pasien gue ini emang kesini ini gara-gara ngerokok. Tapi pada saat di kemoterapi itu membuat badan kita tuh acidic banget. Badan kita tuh stres banget. Dan kalau misalnya badan kita stres tuh badan kita menjadi acidic gitu ya. Jadi sebetulnya supaya kemoterapinya ini bisa berjalan, ini diem-diem nih ya, dibilang itu dulu jangan ngomong. Kalau gue sih lebih menyarankan kalau emang pengen banget ngerokok segala macam di pasien gue, mendingan dia ngerokok deh. Dibanding dia nggak ngerokok, gue stop sekarang, dia nggak ngerokok, dia stres, begitu dia kemo, badannya udah acidic duluan, di kemo juga jadi efeknya nggak sebagus kalau misalnya dia stresnya turun, gitu loh. Oke. Gitu, iya kan? Nah, yang kayak gitu-gitulah, maksudnya kayak inilah kenapa option ini harusnya tetap ada. Orang-orang yang lagi kemo segala macam bukan apa-apa ya. Tapi ya kalau misalnya dia ada akses, ada orang yang aksesnya dari lihat artis pakai terus jadi pengen nyoba. Ada yang dari temen-temen kayak gue nawarin ke sini ada yang nyoba. Ada yang lihat kayak lu, kayak tokoh-tokoh gitu-gitu jadi nyoba. Itulah gunanya perlindungan ini supaya orang yang bisa memanfaatkan ini dengan positif itu tetap ada ruangannya. Gue kemarin nonton postingan Info Makassar apa kalau nggak salah ya. Ini kita ngomongin harm reduction ya. Dan selalu apapun yang berbau harm reduction ada instrumen atau regulasi yang tidak siap. Salah satu contohnya motor listrik nih. Ya. Kemarin gue nonton konten dan kebetulan dari situ di Makassar kan, di CPI namanya Central Point tuh. Yang lagi dibangun besar-besaran di Makassar gitu. Gue habis nongkrong di sana, gue balik Jakarta ada postingan anak kecil pakai sepeda listrik sewaan, terus nabrakin sepeda listriknya ke mobil, terus ditinggal sama anak kecilnya, gitu ya. Gue mau berkaca betapa mandirinya industri kita gitu ya. Ini harm reduction dan ini salah satu bentuk inovasi. Tapi untuk di saat yang bersamaan kesadaran pelaku industrinya kan tinggi ya. Kita menerapkan sistem batasan umur yang tidak boleh digunakan gitu ya. Mandiri banget kita nih untuk hal-hal seperti itu gitu. Toko nggak mau jualin ke bocil gitu. Nah, ini kan sebenarnya juga harusnya jadi salah satu faktor pertimbangan mengenai bahwa betapa uniknya kita
gitu ya. Di saat yang bersamaan melakukan inovasi, tapi di saat yang bersamaan juga ingin membatasi spesifikasi siapa saja yang bisa menggunakan ini. Nah ini kira-kira nih ya menurut lo Dim ya, dari kacamata konsumen, hal apa yang kemudian menurut kalian nih bisa ditweak gitu loh, mengenai kegunaan vape itu dan masalah perlindungan terhadap oknumnya? Kalau ya mudah-mudahan nih jawaban gue nggak ngawur ya. Tapi contoh misalnya kayak di sisi kesehatan sendiri gitu ya. Di sisi kesehatan sendiri, bidang kesehatan itu harusnya berjalan dengan beberapa pilar. Ada pilar edukasi, ada pilar preventif, ada pilar kuratif, ada pilar rehabilitasi, kan gitu kan. Nah yang lagi kita omong ini kuratif nih. Kuratif, betul. Perbaikan gitu kan. Tapi kan sebetulnya ada rehabilitasi, ada preventif segala macam kan. Sebetulnya biarkanlah vaping ini menjadi solusi untuk yang absolut pengguna absolutnya, yaitu solusi untuk smoker. Untuk smoker. Sekundernya yang non absolutnya itu adalah orang yang masih coba-coba, tadinya nggak ngerokok lah apa segala macam kayak gitu. Nah ini kan bisa dibatasin di edukasi sama prevensinya. Misalnya tentang batas umurnya segala macam kayak gitu-gitu. Itu di situ aja gitu. Tapi yang sudah kadung ini tetap mesti ada solusinya. Ini yang mesti dijaga gitu. Kita juga ikutan jaga kayak lo bilang. Kita ikutan jaga. Jadi biarlah pandangan kita tuh jangan short sighted gitu, bahwa kemudian jangan sampai ada generasi kita yang anak-anak ini nyoba vape gitu. Terus karena itu yang absolutnya harus dilarang, harus ditekan segala macam. Nah ini soalnya bidang preventif ini, preventif. Kita support juga kesananya gitu. Gue juga nggak kepengen anak gue tiba-tiba vaping, ngapain? Gitu. Artinya ada bagusnya bahwa kemudian RPP itu fokusnya kalau misalnya mau difokusin gitu ya. Pertama dipisahin dulu. Bisa, oke. Pertama dipisahin dulu. Pisahin dulu, jangan dijadiin gelondongan begitu. Itu kan ada masalah tentang puskesmas, tentang masalah tentang alkes. Macam alkes, tentang apa segala macam tuh ada semua gitu. Pisahin dulu. Ini menjadi PP sendiri, dan pada saat PP sendiri ini libatkan yang lain. Ekonominya gimana? Pandangan tentang masyarakat kayak gimana? PBNU pendapatnya apa? Ekonomi pendapatnya apa? Industri pendapatnya apa? Keuangan pendapatnya apa? Konsumen pendapatnya apa tentunya? Kayak gitu. Dan kesehatan pendapatnya apa? Tentu juga kita mesti dengerin gitu. Tapi terpisah. Itu wajib. Cipta karya juga di PP-nya juga sama-sama omnibus law, tapi PP-nya ada 40. Lo pernah gak sih bahas ini ke sesama user? Ya sesama vapers lah jelasnya. Jujur pernah gitu ya. Nah teman-teman gue yang gue ajak ngomong tentang ini sih, mereka justru yang nyuruh gue juga, lu mendingan tanyain deh nih, ini serius loh nih, gitu loh. Karena ini beban tanggung jawabnya dengan kita diem aja segala macem. Gue juga mau nanya sama lo, ini sengaja apa gimana sih? Kok nggak semuanya ngomong tentang ini dan merasa ini bahwa ini selagi ada waktu ya kita fight, harus fight. Nah kalau misalnya lo disuruh, kita anggap lah ya, mewakili konsumen, terus lo pengen kemudian ngajak teman-teman konsumen yang lain untuk kemudian menyuarakannya, yang paling vital tuh sebenarnya apa yang harus disuarakan? Pisahin RPP-nya. Ke teman-teman ya? Ke teman-teman ya? Bikin sendiri. Satu RPP khusus. Karena ini rokok, bukannya karena kita against Kementerian Kesehatan ya. Ini untuk demi kita juga menjaga supaya produk hukum yang akan mengatur kita semua ini kualitasnya bagus. Jadi kualitinya bagus. Karena kalau misalnya kita biarin begini juga, nanti orang juga akan melihatnya Kemenkes kok begini ya. Padahal nggak semua Kemenkes tuh mungkin sepakat sama ini juga. Mungkin ada juga yang ngerasa, iya saya nggak tahu aja waktu itu. Jadi kalau tahu malah mungkin saya juga nggak setuju gitu. Bisa aja. Karena ini terlalu terburu-buru. Iya. Nah kalau ngomong dipisah kan kayak yang komen di lupa di tempat Mas Eko apa di tempat Koawang tuh. Repostannya Mas Eko kayak di tempat Koawang. Jadi banyak vapers yang lihat, oh ini musuhnya rokok nih gitu. Oh ditekan sama
rokok mungkin pengen rokok pengen balik berjaya gitu. Ada tendensi yang asumsi sih sebenarnya ya. Arahnya orang biar ngerokok lagi gitu. Enggak kok, rokok konvensional juga tertekan juga sama PP yang ini. Ya. Tertekan juga. Jadi justru di sini kita sama-sama berjuang sama konvensional gitu loh. Konvensional juga biar punya sendiri, RL punya sendiri gitu. Oke. Thank you Om Dimas. Oke, thank you. Mas Eko ada yang mau tambahin? Bocoran-bocoran mungkin karena lu kan orang dalam banget gitu sebenarnya. Dari tadi gue pengen denger. Ya, kalau dari sisi kita sih sebenarnya gini ya, yang gue pernah sebenarnya ini adalah salah satu sektor industri yang emang sebenarnya juga dianggap harus dipelihara gitu. Tapi kan tidak semua kementerian beranggapan sama gitu ya. Dalam hal ini mungkin Kementerian Kesehatan memiliki pandangan yang berbeda. Yang menarik adalah ketika justru Pak Airlangga Hartarto kalau nggak salah, dia justru ingin gimana caranya industri ini bisa berjaya di negeri sendiri gitu. Karena contohnya dia bilang mobil listrik lah, pengembangannya pernah ada dulu gitu ya. Di Solo pernah ada ya kan. Terus kita pernah punya salah satu ahli yang kemudian bisa menciptakan energi dari air yang kemudian tidak berusaha kita maintain, akhirnya malah lepas begitu aja semuanya. Dan akhirnya sekarang kecenderungannya ya mobil listrik bisa dibilang ya dikuasai oleh Korea, dikuasai oleh Amerika, dikuasai oleh Cina gitu kan ya. Nah ini kan peluang yang lepas, sementara potensi dalam negerinya ada. Nah ini bisa dianggap biar gimana pun juga industri tembakau juga berjaya di negeri sendiri. Nah jangan sampai produk solusinya justru yang berjaya bukan lagi-lagi bukan negeri sendiri gitu. Nah ini yang sebenarnya juga sinyal positif gitu menurut gua. Yang jadi masalah kan sekarang mengenai pemahaman bahwa on the same page nggak mereka gitu loh. Kalau ini harm reduction. Bahwa ini adalah harm reduction gitu loh. Jujur ya pada saat gua malam itu melakukan pertemuan dengan staf khususnya, beliau itu emang ngepots dan dia believe gitu loh. Nah, liquid yang dipakai yang pon-pon. Dan dia believe gitu loh bahwa ini emang kayaknya nih dari jamu nih. Ini kayaknya dari jamu nih. Ya terlepas itu menurut gua adalah ya emang ada sinyal positif yang tapi sepertinya persepsinya belum sama gitu loh. Masing-masing punya persepsi masing-masing gitu ya kalau gue lihat gitu. Nah ini yang sepertinya juga mereka butuh kita gitu ya. Kalau mau ngomongin pelaku industri yang bersuara ini agak berat. Kenapa? Karena dianggapnya kepentingan bisnis pasti gitu. Iya. Lu cari makan di sini. Nah, gitu makan kan? di sini gitu. Yang gue senang kemudian Dimas mengajukan diri sebagai konsumen adalah emang benar mereka perlu lihat loh yang dapetin manfaat dari produk lu siapa aja. Ngomong dong. Yang dapetin manfaatnya siapa aja nih? Itu harus ngomong gitu loh. Kalau mereka nggak ngomong, nggak bersuara, jujur dalam setiap postingan gue kemarin tuh berusaha meladeni komen satu persatu dengan bilang, Om saya repost ya, kalau bisa kalian bikin sendiri juga ya. Jadi yang harus bersuara itu adalah vapersnya kan? Iya, kalian bikin sendiri juga ya. Teman-teman komunitas saya dong bikin sendiri juga gitu loh. Tunjukin bahwa ini tidak disetir oleh pelaku industri. Tapi emang kalian sebagai konsumen juga merasa dirugikan karena kalian kehilangan kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup kalian lewat harm reduction produk ini gitu. Jadi kalau dari gue adalah sebenarnya ya gue juga pengen banget loh sebenarnya kalau tiba-tiba spontaneously semua konsumen tiba-tiba bilang apa-apaan sih nih, gue dapat manfaatnya loh, kenapa kemudian di istilahnya de facto ban istilah Dimas tadi ya, kenapa jadi begini gitu loh, gue dapatin manfaatnya kok gitu loh. Dari setiap hal yang menurut gua akan jadi sangat penting untuk merubah regulatori gitu adalah menurut gua adalah kemampuan social force yang bisa ya merubah perspektif pemerintah bahwa iya masyarakat gua butuh. Iya, tapi masalahnya kan konsumen nggak semuanya updated kayak gua gitu kan. Nah makanya konsumen juga perlu trigger dari pelaku industri untuk kasih tahu bahwa ini ada sesuatu loh, gitu loh. Tapi kalau misalnya gini loh.
kalau gue pure konsumen tapi nggak pernah ada di industri ini, Belum tentu juga peduli gitu ya. dan abis itu gue juga ngerasanya kayak mungkin udah dihandle kali gitu, mungkin udah dihandle kali, mungkin emang nggak ada apa-apa kali kayak gitu loh. Tapi kalau emang ini sesuatu yang penting, ya kita ngarepin kita taunya ya dari pelaku, gitu loh, dari pelaku kayak gimana gitu. Tapi ya sekali lagi ya, pelaku juga jangan melihat bahwa ini urusannya Eko, ini urusannya siapa. Ini udah bukan kayak gitu lagi. Emang semua elemen tuh harus actively speaking, sharing their thoughts gitu about this gitu. Maksudnya penting banget. Karena ya itu, gue sampai detik ini juga kalaupun ada yang kemudian komentarin, gue pasti akan lewat DM-nya bilang, lo bikin juga ya. Kita perlu loh sebenarnya setiap orang itu kemudian menyuarakan pendapatnya gitu. Karena ini akan jadi sebuah gulungan yang masif nanti kalau ternyata, dan kalau syukur-syukur masif, sehingga isu Tanah Abang di TikTok itu akan jadi isu yang bisa ditarik kesimpulan, masyarakat gue butuh. Coba misalnya semua brewer itu bikin, gak usah banyak-banyak nih, 20 botol aja tuh isinya Fiji nikotin, bagiin ke konsumen. Rasa apa? Orang suruh nebak rasanya apa? Semua toko konsumen suruh cobain, ini gimana nih. Nah baru tuh mungkin melek. Bilangnya gini, this is future gitu. This is future, ini future. Oh iya, bikin aja liquid ya, this future liquid. Ini future. Langsung langsung gitu. Apaan nih kayak begini? Mungkin itu jadi aware gitu, jadi melek gitu ya. Mungkin di beberapa toko ya kasih lihat bahwa ini dia kan pernah bikin ITBF tuh ya. Bikin ITBF tapi semua liquidnya gak ada rasanya. Dia juara 1 yang kategori creamy, gak ada rasanya. Kategori fruity gak ada rasanya. Iya. Ya atau ini yang akan terjadi. Kita bikin prank gitu ya, kita prank, kita bawa 100 paper, kita mau kasih tahu ini adalah perpustakaan masa depannya MK ya. Kita bawa ke pabriknya, kita kasih lihat nih, cobain gini, masih apaan nih? Tapi something like that yang membuat kita tuh owning the problem. Karena problemnya adalah kita nggak akan bisa nyari solusi kalau problemnya kita nggak own. Satu, kita nggak tahu problemnya itu masalah. Yang kedua, kalaupun kita tahu, kita mesti accept bahwa itu adalah problem. Karena pada saat kita accept bahwa itu adalah problem, kemudian solusinya jadi masuk akal. Nah sekarang problemnya di dunia vape ini kadang-kadang ada nih problem. Nggak semua pelaku industri ngerasa ini adalah problem, nggak di-accept sebagai problem, gitu loh. Ini sih kan masalahnya ini asosiasi, masalahnya ini masalahnya. Enggak, selama itu mentalitinya kayak begitu, solusi apapun yang kita bawa, misalnya kita harus melakukan ini. Gimana kalau misalnya kita uji toksikologinya? Gimana kalau kita lakukan ini? Gimana kalau kita belum tentu akan menjadi make sense karena problemnya nggak di-accept. Oke, dan yang tadi Om Dimas ngomong kan berarti udah feel problemnya kan. Udah bukan konsep lagi tuh dan yang begini nih. Feel gitu. itu. Tambah 3 hari toko ditutupin ya displaynya. Ya. Terus lo gak boleh ngoceh. Semua tuh gak boleh nge-review. Cuma tiba-tiba total darkness. Orang kan bingung kenapa sih. Ya ini yang akan terjadi. Oke, thank you Mas Eko. Thank you Om Dimas. Thank you ya. Oke guys, jarang-jarang gue minta sebarin podcast ini ya. Tapi untuk kali ini, kalian kalau udah nonton ya, kalian aware dengan adanya masalah ini. Ini bukan masalahnya stakeholder, bukan masalahnya brewer, bukan masalah distributor doang, bukan asosiasi juga. Tapi ini masalah semua vapers di Indonesia. Nggak cuma vapor, gue nambahin lagi. Ini juga masalahnya semua smoker. Karena smoker yang belum nyobain vaping sekarang, itu juga masalahnya mereka. Nanti pada saat ini udah nggak ada lagi, mereka nggak baru mau nyoba juga udah nggak ada gitu loh. Iya. Oke, thank you guys. Kita ketemu lagi di Jauh Dekat minggu depan. Bye bye.